Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Aprilia Faradela dengan nomor induk mahasiswa 20191111200012, Prodi Budidaya Perairan, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yakni mereview jurnal yang berjudul Keanekaragaman Plankton dan Kualitas Air Kali Surabaya. Berikut ini adalah sumber jurnal yang saya gunakan, yakni dari Jurnal Lentera Bio Universitas Negeri Surabaya dengan nomor ISSN 22523979, halaman 103 sampai 107, nomor 1, volume 4, tahun 2015, dengan nama penulis Nika Octavia, Tarzan Purnomo, dan Lisa Lisdiana. Kali Surabaya merupakan daerah aliran sungai yang mengalir dari Melirip Mojokerto sampai Wonokromo, Surabaya. Kali Surabaya memiliki panjang kurang lebih 42 km yang mengalir melalui kota Surabaya dan bermuara di Selat Madura di utara dan timur kota Surabaya. Perairan Kali Surabaya ini dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan industri, sekaligus dalam praktiknya dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah industri maupun limbah domestik. Seperti yang kita lihat pada gambar 2.1 dan 2.2, yaitu pemanfaatan Kali Surabaya sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh warga sekitar Kali Surabaya. Aktivitas masyarakat serta kegiatan dan industri di sekitar Kali Surabaya telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perubahan kualitas air Kali Surabaya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu perairan adalah faktor biologi air, yaitu keanekaragaman plankton yang hidup di suatu perairan. Tinggi rendahnya tingkat keanekaragaman plankton di suatu perairan dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor fisika kimia. Di antaranya adalah DO, BOD, CO2, pH atau derajat keasaman, suhu, kecepatan arus, dan kecerahan. Menurut penelitian kualitas air Kali Surabaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009, dengan mengukur kandungan DO, menunjukkan kadar oksigen yang ada di perairan Kali Surabaya tergolong di bawah standar. Sementara, penelitian mengenai keanekaragaman plankton yang dilakukan oleh Sudiana pada tahun 2005 menunjukkan bahwa jenis plankton di Kali Surabaya dan Sungai Porong didominasi oleh spesies Chaetoceros sp dan Skeletonema sp. Seiring dengan perubahan waktu akibat aktivitas masyarakat, pertanian, serta industri yang terdapat di sekitar Kali Surabaya, Kali Surabaya juga mengalami perubahan yang mempengaruhi keanekaragaman plankton. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keanekaragaman plankton dan hubungannya dengan kualitas air yang ada di Kali Surabaya. Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi, karena sampel diambil langsung dari lapangan, serta dilakukan analisis laboratorium. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014. Pengambilan sampel dilakukan di 6 stasiun yang berlokasi di sepanjang Kali Surabaya, yang berawal dari percabangan Sungai Berantas sampai akhir Kali Surabaya. Berikut ini adalah 6 stasiun yang digunakan untuk pengambilan sampel. Lokasi 6 stasiun penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Setiap stasiun terdiri atas 3 titik pengambilan sampel, yaitu tepi 1, tengah, dan tepi 2. Pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing titik, sehingga diperoleh 54 kali ulangan. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada siang hari selama 1-2 hari. Pengambilan sampel plankton sebanyak 150 liter diperoleh dengan menggunakan ember yang memiliki volume 10 liter. Selanjutnya, air yang terkumpul dituangkan ke dalam net plankton agar tersaring dan dipindahkan ke botol vial berukuran 15 ml yang sudah diberi label sesuai stasiun, titik, dan ulangan pengambilan. Sampel kemudian didetesi dengan formalin 4% sebanyak 2-3 tetes dan menutup botol vial dengan rapat agar tidak tumpah.
Dari stasiun tersebut diperoleh hasil pengukuran faktor fisika kimia air. Dari penelitian ini didapatkan 3 data penelitian. Data yang pertama adalah jenis plankton di Kali Surabaya. Data ini dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tinggi rendahnya keanekaragaman plankton di Kali Surabaya. Data ini mengacu pada kriteria indeks diversitas plankton dari Shannon Weiner, Odum 1994, seperti pada tabel 1. Data yang kedua yakni tentang kualitas air Kali Surabaya. Data yang ketiga, hubungan keanekaragaman plankton dan kualitas air Kali Surabaya. Data ini dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui hubungan antara keanekaragaman plankton dengan kualitas air di Kali Surabaya berdasarkan indeks kriteria kualitas perairan menurut indeks keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton. Dari penelitian ini didapatkan 4 hasil penelitian. Yang pertama adalah fitoplankton. Di Kali Surabaya ditemukan fitoplankton yang terdiri dari 8 divisi, 30 famili, 36 genus, dan 43 spesies. Yang kedua, zooplankton. Di Kali Surabaya ditemukan zooplankton yang terdiri dari 4 divisi, 9 famili, 9 genus, dan 9 spesies. Yang ketiga adalah indeks keanekaragaman plankton. Indeks keanekaragaman plankton di Kali Surabaya secara keseluruhan sebesar 3,1243 yang tergolong dalam perairan dengan keanekaragaman plankton yang sedang. Yang keempat adalah kualitas perairan. Perairan Kali Surabaya menunjukkan kualitas perairan yang sangat baik berdasarkan indeks keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton. Berikut ini adalah tabel 2 yang berisi tentang jumlah individu, spesies, dan indeks keanekaragaman plankton pada setiap stasiun pengamatan di Kali Surabaya. Hasil penelitian ini seperti yang terlihat pada tabel 2, perairan Kali Surabaya didominasi oleh fitoplankton dari divisi Chrysophyta, famili Naviculaceae, Fragilariaceae, dan Bacillariaceae. Yang ketiganya merupakan kelas dari diatom, serta spesies Oscillatoria sp. dan Closteriopsis acicularis, dengan jumlah individu masing-masing 149 dan 108. Sedangkan pada zooplankton, yang paling mendominasi adalah dari divisi Ciliopora, serta spesies Branchionus caliciflorus dan Tetrahymena piriformis dengan jumlah individu sebanyak 4. Berikut ini adalah gambar dari diagram kualitas perairan Kali Surabaya pada setiap stasiun pengamatan berdasarkan indeks keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton. Seperti yang kita lihat pada stasiun 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan kualitas air yang sangat baik. Sedangkan pada stasiun 5 dan 6 menunjukkan kualitas perairan baik. Keberadaan plankton pada suatu perairan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi diantaranya adalah produsen, yang merupakan sumber makanan bagi plankton, dan adanya interaksi spesies, serta pola siklus hidup pada setiap spesies dalam komunitas. Sementara faktor abiotik adalah faktor fisika kimia air, yang diantaranya adalah suhu, kecepatan arus, kecerahan, pH, CO2, BOD, dan juga DO. Dan berikut ini adalah hasil pengukuran parameter fisika kimia di Kali Surabaya. Parameter yang pertama adalah parameter suhu. Parameter suhu yang paling tinggi ada pada stasiun 3, yaitu sebesar 28,67 derajat Celcius. Sementara parameter suhu terendah ada pada stasiun 2, yaitu 25,33 derajat Celcius. Parameter selanjutnya yang diukur adalah kecerahan. Parameter kecerahan yang paling tinggi terdapat pada stasiun 6, yaitu sebesar 45,33 cm. Sementara kecerahan yang paling rendah ada pada stasiun 3, yaitu sebesar 14,67 cm. Parameter selanjutnya yang diukur adalah derajat keasaman atau pH. pH yang paling tinggi ada pada stasiun 1, yaitu sebesar 7,6, sementara paling rendah ada pada stasiun 4 dan 6, yaitu sebesar 7,3. Parameter selanjutnya yang diukur adalah kecepatan arus. Kecepatan arus yang paling tinggi ada pada stasiun 1, yaitu 0,78 meter per sekon.
Kecepatan arus yang paling rendah ada pada stasiun 6, yaitu sebesar 0,24 meter per sekon. Parameter selanjutnya yang diukur adalah DO. Kadar DO yang paling tinggi ada pada stasiun 1, yaitu sebesar 4,11 mg per liter. Dan DO yang paling rendah ada pada stasiun 6, yaitu sebesar 1,04 mg per liter. Selanjutnya adalah parameter karbon dioksida. Parameter karbon dioksida yang paling tinggi ada pada stasiun 6, yaitu sebesar 12 mg per liter. Sementara karbon dioksida yang paling rendah ada pada stasiun 5, yaitu sebesar 8 mg per liter. Selanjutnya adalah parameter BOD. Parameter BOD yang paling rendah ada pada stasiun 2, yaitu sebesar 5,96 mg per liter. Dan kadar BOD yang paling rendah ada pada stasiun 6, yaitu sebesar 1,64 mg per liter. Keanekaragaman plankton dapat digunakan sebagai indikator kualitas suatu perairan. Hal ini disebabkan karena plankton memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan perairan. Pada perhitungan nilai indeks keanekaragaman plankton per stasiun, didapatkan hasil stasiun 1 memiliki nilai indeks keanekaragaman plankton tertinggi sebesar 2,795, diikuti oleh stasiun 2, diikuti stasiun 3, lalu diikuti oleh stasiun 4. Hal ini disebabkan karena kadar DO yang tergolong dalam kriteria sedang, pH yang masih normal, dan BOD yang sesuai dengan perairan lotik. Dan juga suhu optimal masih mendukung untuk pertumbuhan plankton. Sementara indeks keanekaragaman yang paling rendah ada pada stasiun 5 dan 6. Karena faktor fisika kimia perairan menjadi faktor pembatas keanekaragaman plankton pada stasiun 5 dan 6, antara lain DO yang rendah dan CO2 yang cukup tinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember, yang mana merupakan awal dari musim hujan. Air hujan yang turun akan terbawa dari hulu ke hilir. Hal tersebut akan mengaduk bagian bawah perairan, sehingga menyebabkan kecerahan air menjadi rendah. Kecerahan yang rendah menyebabkan rendahnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan. Arus yang cepat karena bertambahnya volume air akibat hujan yang terjadi sebelum penelitian juga mempengaruhi distribusi plankton. Arus sangat penting bagi sebaran plankton di perairan sungai. Arus permukaan dan arus dasar perairan menyebabkan plankton dapat tersebar tidak merata dalam volume air sungai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman plankton di Kali Surabaya tergolong dalam kriteria keanekaragaman dengan kisaran rendah sampai sedang. Sementara kualitas perairan Kali Surabaya tergolong dalam kriteria kualitas perairan dengan kisaran baik hingga sangat baik, sehingga mempengaruhi keanekaragaman plankton yang ada di Kali Surabaya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.